Hidup di Indonesia dengan iklim tropis merupakan anugerah yang luar biasa. Aktivitas sehari-hari dengan mudah kita jalani tanpa banyak hambatan, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peredaran matahari yang menjadi dasar ketetapan waktu-waktu ibadah pun dengan mudah kita tandai dengan telanjang mata. Kondisi dan iklim ini tak jauh berbeda dengan tempat diturunkannya Islam dan syariatnya di Jazirah Arab, sehingga petunjuk Allah dan Rasul-Nya dengan mudah kita ikuti apa adanya tanpa butuh modifikasi. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang tinggal di negeri-negeri abnormal atau yang iklimnya tidak normal seperti yang terjadi di Eropa atau Kutub Utara dan Selatan, panjang siang dan malam begitu ekstrim? Bagaimana mereka menentukan waktu sholat dan puasa? Bukankah pergantian waktu-waktu sholat 5 waktu ditentukan oleh pergerakan matahari? Bukankah batas-batas waktu puasa juga ditentukan gerakan matahari? Jika lama siang di Kutub Utara dan Selatan mencapai 6 bulan dan malam 6 bulan, lalu berdasarkan apa batas waktu sahur dan waktu buka puasa? Dan bagaimana pula umat Islam di kedua wilayah itu menentukan waktu sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzila-manzila tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus 5. Ketika para Rasul dan Nabi merinci firman Allah, maka lahirlah begitu banyak penjelasan mengenai beragam ibadah. Ada ibadah modah seperti wudhu, tayamum, mandi hadas, solat, puasa, haji, dan umrah. Semua ibadah jenis ini pelaksanaannya berdasarkan dalil perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata caranya berpola pada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat ibadah ini di luar jangkauan akal dan ibadah ini harus ditaati dan dipatuhi. Inilah yang disebut dengan ibadah madoh. Ada juga ibadah ghairu madoh. Inilah bentuk ibadah dalam maknanya yang lebih luas, seperti jihad, menjaga hak-hak tetangga, jujur dalam berbisnis, amanah dalam memimpin, serta semua ikhtiar dalam mencapai kepentingan umum. Agar dapat melakukannya dengan nyaman dan tenang, Allah pun telah menyiapkan manual pelaksanaan ibadah dimaksud. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan ini semua karena Dia ingin agar kita mudah dalam beribadah kepadanya. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 185. Solat adalah ibadah yang pelaksanaannya amat terkait dengan waktu. Jika waktunya belum tiba, maka solat belum bisa ditegakkan. Menegakkan solat sebelum waktunya oleh syariat dianggap tidak sah. Solat dan beberapa ibadah lainnya seperti puasa, zakat, dan haji adalah ibadah yang menjadikan waktu sebagai salah satu syarat sahnya. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra 78. Demikian pula dengan ibadah puasa. Puasa wajib hanya dilakukan di bulan Ramadan. Melaksanakan puasa di luar bulan suci itu syariat hanya menghukuminya dengan sunat. Oleh sebab itu, mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa halangan yang dibenarkan oleh syariat, maka ia wajib menggantinya di bulan lain. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan petunjuk Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Quran Surat Al-Baqarah 185.
Pada awal penyebarannya, Islam memang belum menyentuh masyarakat dunia. Bahkan hingga wafatnya Rasulullah SAW, Islam baru berkembang di Jazirah Arab saja. Bagaimana dengan perkembangan terkini? Islam menyebar pesat di seluruh penjuru dunia, bahkan hingga ujung utara dan selatan dunia atau yang dikenal dengan kutub utara dan selatan. Sebagai umat Islam, kita harus dapat membuktikan bahwa Islam benar-benar bisa bertumbuh kapan saja dan di mana saja. Di timur atau di barat, di kutub utara dan di kutub selatan, di darat dan di udara, di negara-negara bermusim dua, dan di antara bangsa-bangsa yang hidup di negara bermusim empat. Sejak pertama datang, tumbuh dan berkembang di Indonesia, Islam seperti lari sendiri tanpa tanding, tanpa masalah, tanpa persoalan. Kita melaksanakan sholat dan juga puasa Ramadan yang waktu-waktunya sudah disesuaikan dengan fikih yang kita pahami. Fikih yang dikondisikan melalui penafsiran para sahabat atas Al-Quran dan As-Sunnah, serta penjelasan ilmu para ulama. Kita menunaikan ibadah puasa Ramadan layaknya Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, salafuna as-soleh, dan para ulama berpuasa. Kita sholat subuh ketika fajar muncul. Kita melanjutkannya dengan sholat zuhur ketika matahari bergeser di atas ubun-ubun kita ke arah barat. Demikian pula kita sholat asar saat ukuran sebuah benda sama tinggi dengan bayang-bayangnya. Kita dianggap sah sholat maghrib ketika matahari sudah terbenam. Kita baru boleh sholat isya saat mega merah jingga menghilang di ufuk barat. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra 78. Pemirsa Kasana, ketika menetapkan waktu-waktu sholat ini, kita menjadikan peredaran matahari tropis sebagai pedoman. Padahal bukankah Islam oleh Allah disemai untuk semua musim, untuk semua bangsa yang hidup dengan beragam perbedaan, bukan semata untuk bangsa Indonesia, bangsa Arab, Asia Selatan, Asia Tenggara, serta beberapa negara di benua Asia dan Afrika lainnya yang iklimnya tropis. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf 205. Begitulah pergerakan matahari di daerah tropis. Tapi pergerakan matahari di daerah subtropis yang bermusim 4 tidaklah demikian. Sering waktu malamnya lebih panjang dari siangnya. Begitu juga kerap siang lebih panjang dari malamnya, atau malam lebih pendek dari siang, dan siang lebih pendek dari malam. Pada bulan tertentu, suasana seperti sore terus-menerus, dan di bulan lain paginya terasa amat panjang. Bahkan untuk daerah yang lebih ekstrim, urusan penentuan waktu sholat dan puasa jauh lebih rumit. Ada manusia yang tinggal di sekitar kutub utara, ada pula mereka yang sampai ke kutub selatan. Karena Islam sifatnya rahmat sekalian alam, maka ia harus dapat dijadikan pedoman baik di kutub utara ataupun di kutub selatan, di Eropa Barat dan di negara-negara Skandinavia, dan di mana-mana manusia harus bisa melaksanakan ajaran Islam. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Luqman 29. Sejak berabad silam kita sholat mengarah ke barat karena mata angin ini mengarah ke kiblat. Kini perlu kita pikirkan, jika orang mulai sering bertamasya keluar angkasa, ke arah mana mereka harus mencari kiblat untuk sholat, kapan mereka harus makan sahur, dan kapan pula mereka bisa berbuka puasa. Bagaimana cara beribadah bagi mereka yang menjadi kru pesawat? Waktu-waktu mereka berjalan paralel dengan peredaran matahari. Semakin ke barat, semakin mengejar matahari. Semakin mengejar matahari, semakin jauh dari malam hari. Kita dianugerahi Al-Quran agar bisa menjalankan ajaran Islam dengan benar. Inilah kumpulan firman yang diperuntukkan bagi manusia sampai akhir zaman. Namun demikian, begitu banyak peristiwa yang muncul saat ini, tetapi tak pernah terjadi di zaman Rasul. Tetapi beliau telah menyediakan landasan bagi kita agar bisa mengarungi hidup dengan benar dan baik. Jika merujuk ke surah Luqman ayat 29, pada waktu-waktu tertentu Allah berkuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan demikian sebaliknya memasukkan siang ke ujung malam.
Akibatnya sering di beberapa negara bermusim 4, waktu malamnya lebih panjang dari siang, dan di negara lainnya justru siang yang lebih panjang dari malamnya. Lantas bagaimana saudara-saudara kita melaksanakan sholat dan puasa di sana? Di negara tropis, panjang waktu puasanya relatif sama, tetapi di Eropa Barat, kawasan Skandinavia, atau di Eropa Timur agak ke utara, maka waktu puasanya bisa begitu panjang, bisa sampai 20 jam. Bagaimana pula dengan mereka yang berada di sekitar kutub utara dan kutub selatan? Di daerah-daerah tertentu di dinding bumi, matahari kadang terbenam beberapa bulan dan tak pernah terbit. Begitu sebaliknya, terbit beberapa bulan lamanya, sehingga seakan ia tak pernah terbenam. Di negara-negara ini, saat musim dingin tiba, malam harinya begitu pekat, jarum jam berjalan tertatih-tatih, membeku di belantara waktu. Malam musim dingin di Belanda, Belgia, Luxembourg, menggulung siang hanya menjadi sepersekiannya. Siangnya terasa begitu pendek. Sebaliknya, bila musim panas tiba, maka siangnya lebih panjang daripada malamnya. Siang yang panjang, panas yang menyengat, tentu amat berat bagi umat Islam di kawasan tersebut untuk berpuasa. Lalu bagaimana solusinya? Pemirsa Kasanah, Majelis Majma' Al-Fiqih Al-Islami dan Hay'ah Kibarul Ulama di Mekah Al-Mukarramah membagi masalah ini menjadi 3. Pertama, wilayah yang mengalami siang selama 24 jam dalam sehari pada waktu tertentu dan sebaliknya mengalami malam selama 24 jam dalam sehari. Dalam kondisi ini, masalah jadwal puasa dan juga sholat disesuaikan dengan jadwal puasa dan sholat wilayah terdekat dengannya yang masih ada pergantian siang dan malam setiap harinya. Kedua, wilayah yang tidak mengalami hilangnya mega merah syafaqul ahmar sampai datangnya waktu subuh sehingga tidak bisa dibedakan antara mega merah saat maghrib dengan mega merah saat subuh. Maka dalam kondisi ini yang dilakukan adalah menyesuaikan waktu sholat isya-nya saja dengan waktu di wilayah lain yang terdekat yang masih mengalami hilangnya mega merah maghrib. Begitu juga waktu untuk imsak puasa disesuaikan dengan wilayah yang terdekat yang masih mengalami hilangnya mega merah maghrib dan masih bisa membedakan antara 2 mega itu. Ketiga, wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari meski panjangnya siang sangat singkat sekali atau sebaliknya. Maka dalam kondisi ini, waktu puasa dan juga sholat tetap sesuai dengan aturan baku dalam syariat Islam. Adapun untuk daerah yang sama sekali tidak diketahui waktu fajar dan maghribnya seperti daerah kutub utara dan selatan karena pergantian malam dan siang terjadi 6 bulan sekali, maka waktu sahur dan berbuka juga menyesuaikan dengan daerah Hijaz atau Makkah, Madinah dan sekitarnya. Jika di Mekah terbit fajar pada jam 4.30 dan maghrib pada jam 18.00, maka mereka juga harus memperhatikan waktu itu dalam memulai puasa atau ibadah wajib lainnya. Inilah yang difatwakan sebagian ulama. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW menanggapi pertanyaan sahabat tentang kewajiban sholat di daerah yang satu harinya menyamai seminggu atau sebulan atau bahkan setahun. Sahabat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan daerah yang satu harinya atau sehari semalam sama dengan 1 tahun? Apakah cukup dengan sekali sholat saja?" Rasul menjawab, "Tidak, tapi perkirakanlah sebagaimana kadarnya pada hari-hari biasa." Hadis riwayat Muslim. Dan demikianlah halnya kewajiban-kewajiban yang lain seperti puasa, zakat, dan haji. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama untuk kesempitan. Quran Surat Al-Hajj 7. Pemirsa Kasanah, demikianlah Allah telah menciptakan setiap ciptaannya selalu disertai dengan rahasia dan keberkahan. Dengan kondisi semacam ini, orang-orang di Eropa, ujung utara dan selatan berada di garda terdepan perkembangan peradaban. Situasi yang dianggap memberatkan sering justru membuat orang lebih kreatif sehingga mampu mencari jalan keluar dari situasi alam yang memaksa. Begitu sebaliknya, meski hidup di negeri tropis dengan hanya 2 musim, panas dan dingin, tetapi itu justru memunculkan kemudahan bagi umat Islam Indonesia, khususnya ketika menunaikan ibadah sholat dan puasa.
Terlebih kita tinggal di negeri dengan penduduk mayoritas muslim, tak terhitung jumlah masjid, musola, langgar, dan surau, sehingga bisa kapan saja kita bertamu dan bertemu dengan Allah. Alangkah nikmatnya berislam di Indonesia. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.